Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi udah ya, yang unsur-unsur bilangan bulat. Berarti itu ada kan tengah-tengah 0, terus ini -1, -2, -3 sampai panjang terus. Ini berarti ini tengah 0, terus ini bilangan bulat negatif, terus yang kanan 1, 2, 3, terus ya panjang sampai 1000 sampai 2000. Ya berarti kalau yang sini positif ya, bilangan bulat positif tuh. Jadi ada 3 unsur-unsur bilangan bulat, ada negatif, 0 sama positif. Ya, karena menjelaskan dan menentukan urutan bilangan bulat berdasarkan letaknya pada garis bilangan. Ya, kalau kamu ditanya -8 di mana letaknya -8, ada minnya berarti udah pasti sebelah kiri ya. Tuh, di sini bisa di sini -8. Terus tapi kalau nggak ada minnya, ini cuma 8 aja, berarti di sebelah kanan ya. Sini daerah sebelah kanan itu selalu positif. Nah, di sini peserta didik mampu menerapkan operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan, menyelesaikan masalah sehari-hari melibatkan perubahan nilai. Tadi ya, ini kayak operasi bilangan bulat ini ya, -2 tambah 5 gitu. Berarti ini kan -2, kamu punya 5, yang kamu punya 5 atau lebih banyak. Kayak 5 dikurang 2 berarti 3. Beda sama ini, -2 terus min 5. Kalau gini gimana tuh? Ini -5, berarti ini jadi -2. Nah, ini tandanya samaan jadi tambah ya. Tambah 5. Nah, hasilnya sama nanti. -2 tambah 5 itu 3. Nah, ada lagi. Misalnya -2 -5. Nah, -2 kurang 5. Berarti jadi kamu minjam 2, minjam lagi 5. Berarti minjamnya kan jadi 7 ya. Tuh. Terus ini menganalisis informasi dalam permasalahan sehari-hari melibatkan bilangan bulat. Langkah sistematis. Ya, misalnya Davina membeli 12 apel. Habis itu sebanyak 7 apel busuk misalnya. Terus lalu membeli lagi 5 apel. Jangan membeli laginya 10, membeli 10 apel. Yang ditanya berapa apel yang bagus sekarang gitu. Nah, berarti kan ini tadinya 12 tuh, 12 dikurang 7 yang busuk, kurang 7, terus ditambah nih kamu beli lagi, ditambah 10. Jadi 12 kurang 7 5 tambah 10 15 ya. Di sini menerapkan faktorisasi prima untuk menentukan FPB dan KPK dari 2 bilangan. Nah, misalnya tadi itu kamu cari ini ya, FPB dan KPK dari 36 sama 18 misalnya. Ini jangan sama 18, sama 20. Berarti kan faktorisasi prima ya, berarti dari angka yang paling kecil dulu. Angka prima paling kecil akan 2. Berarti ini 10, ini 18. Nah, ini terus bagi 2, ini 5, ini 9 ya. Terus bagi 3 baru deh, 3, 5 bagi 3 lagi, baru dibagi 5. Nah, berarti FPB nya itu ini ya, 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 4. Nah, kalau KPK nya
ini 2 pangkat 2 ya, 2 kali 2, terus 3 pangkat 2, terus dikali 5. Nah 2 pangkat 2 kan 2 kali 2 4 kali 3 pangkat 2, 3 kali 2 9 kali 5. Ya 4 dikali 9 36, 36 dikali 5 36 kali 5 jadi 180. Ini KPK nya, BB nya 4, KPK 180 ya. Terus ini menerapkan prosedur operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya, pembagian dan operasi campuran, menentukan hasil dan membandingkan hasilnya. Berarti ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Ya, kalau ini dulu contohnya misalnya 20 dibagi 4 ditambah min 9. Nah gini, berarti kan yang kamu duluin, walaupun ini pembagian, duluin yang ada tanda kurungnya ya. Berarti ini 20 dibagi ini berarti 4 tambah min 9, ini jadi min kan, jadi 4 min 9 gitu ya. Jadi 20 dibagi 4 dikurang 9 itu min 5. Jadi 20 dibagi min 5 itu min 4. Ini. Nah, ada juga nanti yang digabung semua. Itu ada perkalian, pembagian, pengurangan, sama penjumlahan. Ada semua. Contohnya 2 tambah min 10 ini dikali 3 dibagi min 4 ini ya. Berarti yang kamu kerjain duluan yang di dalam kurung ya. Min 10 kali 3 itu min 30. Terus ini 2 tambah mungkin sini ya, sini dibagi min 4 ya. Kalau ini jangan min 4 soalnya itu biar bulat nanti. Min 6 dah, ini min 6. Jadi ini baru kamu bagi min 30 bagi min 6, 30 bagi 6 kan 5 ya, min bagi min habis jadi positif. Berarti 2 dari sini ditambah tadi 30 bagi 6 itu 5, 2 tambah 5 jadi 7 ya, sesuai dia tadi kan kamu bilang dikurungin apa enggak, dikurungin apa enggak. Kalau ada yang dikurungin berarti itu yang dikerjain dulu, baru yang perkalian atau pembagian baru yang lihat yang paling depan. Kalau nggak ada perkalian pembagian, nggak ada yang dikurungi, berarti lihat yang paling depan itu ya. Nah terus identifikasi bilangan rasional tadi ya. Bilangan rasional berarti yang bisa dibentuk pecahan. Misalnya 3 kan bisa ya dijadiin pecahan, itu 3/1 tuh. Terus misalnya 0,5 dijadiin pecahan juga bisa kan, 5/10 tuh, jadi 1/2 ya. Dan 0,5 desimalnya berhenti di angka 5, nggak terus-terusan, nggak jelas gitu panjang ya. Terus ini juga termasuk bilangan rasional, misalnya 0,375 ini bakal keulang terus, jadi dia desimal berulang. Ini juga termasuk rasional ya. Yang bukan rasional itu yang misalnya kayak tadi yang 3/0 ya,
bukan rasional itu atas sama bawahnya harus angka yang selain 0. Ini kalau ada nolnya atas atau bawahnya berarti dia bukan rasional, karena nggak ada nilainya, nanti nggak ada hasil lah. Juga misalnya angkanya itu 2,374278910 45. Nah, panjang ini kan angkanya panjang banget dan nggak jelas, nggak ada polanya, nggak ada yang berulang, berarti dia bukan rasional. Sama ini juga, kalau akar 27 terus akar 19 akar 8 ya, ini selain akar kuadrat sempurna yang tadi, berarti dia bukan rasional. Karena nanti hasilnya panjang banget, nggak berulang dan nggak berhenti. Sini operasi hitung pecahan, penjumlahan sama pengurangan dengan penyebut berbeda. Ini ya, coba contohnya. Sini. Contohnya di sini. Misalnya kamu punya gula itu 2/3 kg. Terus kamu punya tepungnya 1/4 kg. Berarti jumlah semua yang kamu punya itu berapa? Berarti kan ditambah 2/3 ditambah 1/4. Ini karena masih beda, berarti kamu kali ya. Jadi 3 kali 4 12. Bawahnya jadi 12. Penyebutnya 12 bagi 3 4. 4 kali 2 8. Terus 12 bagi 4 3. 3 kali 1 3. Jadi 11/12 kilogram ini yang kamu punya. Itu ya contohnya. Kan ini bawahnya beda tuh. Ini 3, ini 4 penyebutnya. Harus kamu samakan dulu. Ya kayak ini. Penyebutnya berbeda. Terus coba lagi, tapi sekarang yang pengurangan. Misalnya kamu punya telur itu setengah kilogram. Habis itu dipakai untuk membuat kue itu 3/5 kilogram ya beratnya. Ini jangan telur lah. Ini ya berarti dipakai. Ini contoh bendanya gula. Kamu punya gula itu 3/2 kilogram. Nah, kamu dipakai 1/4 kilogram. Nah, berarti sisanya itu berapa yang belum dipakai? Berarti kan dikurang ya, awalnya ada 3/2 dikurang, ini kamu pakai itu buat masak 1/4. Nanti jadi ini 2/4 kan bisa 4 ya, karena sama-sama bisa dibagi 4 nanti ya. Jadi 4 dibagi 2 itu 2 dikali 3 6. Terus 4 dibagi 4 1 kali 1 1. Jadi tinggal 5/4 ini, atau dijadiin pecahan biasa. Ini pecahan biasa, jadiin pecahan campuran. Ini bawahnya 4, terus 5 bagi 4 kan dapat 1, sisanya 1. Gini ya. Terus teknik mampu menerapkan prosedur konversi pecahan campuran menjadi pecahan biasa menggunakan hasilnya diadakan dalam bentuk desimal. Itu ya, berarti kamu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Campuran misalnya ini 23/4. Ini kamu jadiin ke pecahan biasa. Berarti kan 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11. Jadi 11/4. Tuh. Dan kamu bisa jadiin juga ke desimal. Berarti cara jadiin desimal ini 11/4. Ya, 11 bagi 4. Ya, 11 bagi 4 dapat 2 8. Terus ini 3 ya, 37. Ini
ya, jadi 20 ya, jadi 2,75 ini kalau dari campuran dijadiin pecahan biasa atau dari campuran diminta ke desimal. Nah, operasi perkalian pecahan dengan bilangan bulat menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Misalnya pecahannya itu 2/8 dikali sama 6. Kamu kali ini kan bisa dicoret ya, ini bagi 2, ini jadi 4, bagi 2 lagi, ini 2, ini 3, jadi 3/2 ya, atau dijadiin campuran 2, 1 ya, ini bisa, ini pecahan biasa, ini campuran ya. Terus strategi penyamaan bentuk atau perubahan bentuk pecahan, menentukan urutan dari yang terkecil hingga terbesar. Ini kayak tadi ya, coba contohnya itu ini, kamu diminta urutkan dari terkecil ya hingga terbesar. Dari terkecil ini yang 2/5, terus 1/3, terus 3/6, terus 4 per jangan 4, 1/4. Nah gini ya, kamu urutkan dari terkecil, berarti kan biar sama, kamu patokan kamu ini aja bawahnya, berarti mereka semua itu kan nanti punya perkalian yang hasilnya sama ya, itu hasilnya 30 ya. Biar hasilnya 30 itu ini 30 harus 30 semua, karena kan biar bisa tahu mana yang lebih besar lebih kecil. Nah ini kan 5 dikali berapa biar 30, itu 5 kali 6 ya. Nah atasnya juga harus sama, berarti 2 nya dikali 6 itu kan 12. Terus ini 3 dikali berapa biar 30, berarti kan 3 dikali 10, ini juga atasnya harus dikali 10. Nah kesini 30, 6 dikali berapa biar 30, kan 6 kali 5, atasnya juga harus kali 5, jadi 15. Terus ini 4 dikali berapa, oh ini bukan 4 deh, apa ya, ini adalah 1/5 ya. Nah tadi kan 5 dikali 6 ya biar 30, berarti atasnya dikali 6 juga. Nah kalau udah sama semua, ini bawah 30 sudah deh, bisa kamu lihat, berarti kan yang paling besar ini 15, terus yang besar lagi 12, yang besar lagi 6, ini paling kecil ya. Dia minta urutannya dari terkecil, kalau dari terkecil berarti ini 6 dulu, itu adalah yang 1/5 ya, yang angka aslinya. Terus yang 10 ini ya 1/3, terus yang 12 ini 2/5, sama yang 15 itu 3/6 ya. Ini hasil setelah diurutkan. Nah terus langkah-langkah operasi pecahan menentukan hasil akhir dan dari operasi pecahan, pembagian dan perkalian. Misalnya 2/3 dikali 4/6, berarti kan bisa kamu bagi 2 ya, dicoret, terus ini 3, nah, berarti jadi 4/3 kali 3 9. Nah atau yang pembagian sekarang, misalnya 1/2 dibagi 3/10, kan biar bisa dicoret, berarti ini jadi kali, 10 nya jadi di atas, 3 jadi di bawah. Tuh, ini bisa dicoret, bagi 2 jadi 1, 10 bagi 2 5, berarti jadi 5/3 ya. Kalau diubah jadi campuran, ini berarti jadi 3, ini 1 ya, oh no,
ini 1/2 ini ya. Dah. Nah, sekarang ini operasi perkalian pecahan atau bilangan desimal dengan harga satuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya kalau ini perkalian pecahan, berarti kayak misalnya harga 1 kilo gula itu 3.000. Nah, berapa kalau harga kalau harga 7/2 kilo gula. Nah, berarti kan kamu kaliin ya. Ini jadi ini 7/2 dikali 3.000. 1 kilonya 3.000. Ini jadi 30 bagi 2 15. Sudah deh, 7 dikali 15 itu 105. Tambahin nolnya 2. Nah, jadi 10.500 ya. Ini harga 7/2 kilo. Atau ini misalnya harga 1 kilo gula juga itu 3.000. Ini ditanya harga 3,5 kilo gula. Nih, berarti sama kayak tadi kamu kaliin juga. Nanti 3,5 kali 3.000. Nah, ini kan banyak tuh nolnya. Berarti 3,5 kali 3 aja. Jadi 3,5 kali 3 itu 1, ini 10. Nah, tadi kan kurang nolnya 3 tuh, kamu tambahin 0 3, 1 2 3. Nah, dan di soal ini ada komanya kan 3,5. Berarti satu angka aja di belakang koma. Kamu taruh sini. Sudah deh, kalau 0 di belakang koma bisa kamu coret. Jadi 10.500 sama kayak tadi. Ya, karena itu kan tadi 7/2. 7/2 kan nama lainnya 3,5 ya. Pas kamu bagi ini 7 bagi 2 dapat 3, 6 sisa 1. Ini ya 3,5. Tuh, jadi ini harganya. Sekarang perbandingan sebagai hubungan antara dua besaran sejenis pasangan bilangan. Ya, ada perbandingan senilai sama berbalik nilai. Perbandingan senilai misalnya itu harga 5 kilo gula itu 15.000. Yang kamu ditanya harga 8 kilo gula itu berapa. Bisa pakai cara manual, berarti kamu cari 1 kilonya dulu itu berapa. 1 kilonya berarti kan kalau 5 kilo 15.000, berarti 1 kilo ya 15 dibagi 5 ya, jadi 3.000. Nah, berarti 8 kilo tinggal kamu kali 8 kilo, jadi ini 3.000 dikali 8 ya, berarti 24.000. Atau pakai cara yang sesuai sama ini, perbandingan senilai, berarti letaknya ini 5 itu sama dengan 5 kilo 15.000, sama yang mau kita cari itu 8 kilo itu berapa. Nah, karena perbandingan senilai berarti ini dikalinya silang, atas bawah sama bawah atas, berarti 15.000 dikali 8 ini, terus dibagi sama 5, dibagi 5. Nah, ini 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. Nah, tinggal 3 dikali 8 itu 24, nolnya 3 tuh 2 3. Nah, sama ya.